4 sayur terbaik untuk sirkulasi darah di usia 50 sampai 70 tahun. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita bisa saling sapa dan doakan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah melewati usia 50 tahun, tubuh kita mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekuat dan secepat dahulu, namun tetap setia memberi tanda-tanda halus agar kita lebih memperhatikannya. Kadang tangan terasa lebih dingin meski udara tidak terlalu sejuk, kaki cepat kesemutan saat duduk agak lama, atau kepala terasa berputar begitu berdiri dari posisi duduk. Ada pula yang mengeluh bahwa langkahnya kini terasa lebih pelan, tenaga tidak sekuat dulu, dan bangun pagi sering diiringi rasa kaku di persendian. Semua itu bukan tanda tubuh menyerah, melainkan cara lembut tubuh, mengingatkan bahwa ia butuh perawatan dan kasih sayang yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuh kita sesungguhnya seperti sebuah sungai kehidupan. Di masa muda, airnya mengalir deras membawa oksigen, energi, dan semangat ke seluruh penjuru tubuh. Namun seiring waktu, aliran itu mulai melambat. Dinding sungai mulai tertutup lumut, bebatuan kecil menumpuk di dasar, dan ranting-ranting halus menghambat laju air. Begitu pula darah di dalam tubuh kita. Saat pembuluh darah tidak lagi lentur dan tekanan jantung melemah, alirannya pun tidak lagi secepat dulu. Organ-organ yang dulu bekerja ringan kini harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, tubuh terasa cepat lelah, pikiran mudah kabur, dan detak jantung terasa lebih berat. Namun Bapak Ibu, kabar baiknya adalah sungai yang melambat tetap bisa dijernihkan kembali. Air yang keruh dapat menjadi bening bila kita bersihkan dan kita rawat dengan sabar. Begitu pula tubuh manusia, dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, makan sayuran segar, cukup bergerak, minum air hangat, dan menjaga hati tetap tenang, aliran darah akan kembali lancar seperti sungai yang tenang di pagi hari. Jantung bekerja lebih ringan, otak terasa lebih segar, dan tubuh pun kembali memiliki energi untuk menikmati kehidupan di usia senja. Karena sesungguhnya usia bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan waktu terbaik untuk memperlakukan tubuh dengan rasa syukur dan kasih. Bapak, Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami yang tidak bisa dihindari. Jelit satunya adalah menurunnya elastisitas pembuluh darah. Ketika kita masih muda, pembuluh darah bekerja seperti selang air baru yang lentur dan mudah menyesuaikan tekanan. Namun setelah usia 50 tahun, pembuluh itu perlahan menebal dan menjadi lebih kaku. Akibatnya, ruang tempat darah mengalir menjadi lebih sempit, dan jantung harus memompa dengan tenaga lebih besar agar darah dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Proses ini berlangsung pelan, seringkali tanpa gejala pada awalnya, sampai suatu hari kita mulai merasakan tangan kesemutan, kaki dingin, atau kepala berputar ketika berdiri. Selain proses alami penuaan, pola hidup modern juga mempercepat perlambatan sirkulasi darah. Banyak di antara kita yang lebih sering duduk dalam waktu lama, kurang bergerak, dan tidak sadar bahwa tubuh sebenarnya merindukan aktivitas ringan setiap hari. Makanan yang tinggi garam, lemak atau gorengan menambah beban pada pembuluh darah karena memicu penumpukan lemak halus di dindingnya. Kebiasaan minum air yang sedikit juga menyebabkan darah menjadi lebih kental. Ketika darah kental dan jalan yang dilalui sempit, jantung harus memompa lebih kuat, dan inilah yang membuat tubuh mudah lelah. Tangan kaki cepat pegal, atau kulit tampak lebih pucat karena oksigen tidak tersalurkan dengan baik. Namun, jangan khawatir, karena tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya. Bila kita memberikan kesempatan, pembuluh darah yang mulai kaku masih bisa dipulihkan kelenturannya melalui makanan yang tepat. Sayur-sayuran hijau segar, buah yang kaya antioksidan, serta air putih yang cukup dapat membantu melarutkan sisa lemak dan membersihkan dinding pembuluh darah. Proses ini tidak terjadi dalam sehari, tetapi dengan kebiasaan yang konsisten, darah akan kembali mengalir lebih lancar seperti sungai, yang mulai jernih kembali setelah dibersihkan dari endapan. Bayangkan, Bapak Ibu, setiap kali kita memilih makanan sehat,
Kita sesungguhnya sedang membantu tubuh bekerja lebih efisien. Jantung tidak lagi harus memompa sekuat dulu. Otak mendapat cukup oksigen untuk berpikir jernih. Dan otot-otot tidak mudah kram atau nyeri. Semua itu berawal dari perubahan kecil. Memperbanyak sayur, mengurangi garam, dan menjaga tubuh tetap bergerak. Ketika kita menghargai tubuh dengan memberi yang baik, tubuh pun membalasnya dengan kekuatan dan kesehatan yang bertahan lebih lama. Bapak, Ibu yang saya hormati, dalam menjaga kesehatan di usia 50 hingga 70 tahun, tidak selalu dibutuhkan obat mahal atau suplemen yang rumit. Alam sebenarnya telah menyediakan banyak penolong alami dalam bentuk sayuran yang tumbuh di sekitar kita. 4 jenis sayuran yang akan kita bahas ini memiliki kandungan nutrisi luar biasa yang dapat membantu memperlancar sirkulasi darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan kesemutan yang sering dialami lansia. Yang indah dari semuanya, sayur-sayuran ini bukanlah bahan langka atau mahal. Mereka bisa ditemukan dengan mudah di pasar tradisional, bahkan di kebun belakang rumah. Setiap helai daunnya menyimpan zat alami yang membantu jantung bekerja lebih ringan dan membuat tubuh terasa lebih segar. Dengan mengolah dan mengonsumsinya secara teratur, tubuh akan mendapatkan manfaat besar tanpa perlu perubahan besar dalam gaya hidup. Jadi mari kita pelajari satu persatu bagaimana 4 sayur sederhana ini bisa menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. 1. Bayam si hijau penenang jantung. Bayam adalah sayuran yang begitu akrab dalam kehidupan kita. Mudah ditanam, harganya terjangkau dan rasanya lembut. Namun di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan kekuatan besar untuk melancarkan aliran darah. Bayam kaya akan nitrat alami. Saat masuk ke dalam tubuh, nitrat ini berubah menjadi nitric oxide, senyawa yang berfungsi melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan jantung berkurang. Ibarat jalan raya yang macet kemudian diperlebar, darah pun bisa bergerak lebih mudah ke seluruh tubuh. Penelitian sederhana yang dilakukan di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi bayam 3 kali seminggu memiliki tekanan darah lebih stabil dan lebih jarang mengalami pusing atau kesemutan dibandingkan yang jarang mengonsumsinya. Cara mengolahnya pun sangat mudah. Bayam bisa dijadikan sayur bening dengan jagung manis untuk rasa segar alami. Jangan memasak terlalu lama, cukup hingga daun layu agar vitamin tetap terjaga. Dan ingat, untuk Bapak Ibu yang memiliki masalah batu ginjal, konsumsi bayam sebaiknya dibatasi sekitar 1 mangkuk kecil per porsi saja. Bayangkan semangkuk sayur bening bayam hangat di pagi hari, ditemani nasi lembut dan tempe goreng ringan. Rasanya menenangkan, tubuh terasa hangat dan jantung pun berdetak lebih ringan. Kadang kesehatan datang dari makanan yang paling sederhana, bukan dari yang paling mahal. 2. Brokoli, penjaga pembuluh darah. Sayur kedua adalah brokoli. Sayuran berwarna hijau tua dengan bentuk seperti pohon kecil yang indah. Brokoli kaya akan vitamin C, serat, dan zat unik bernama sulforaphane. Zat ini membantu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan dan mencegah penumpukan lemak di dalamnya. Jika bayam bekerja seperti pembersih sungai, maka brokoli adalah penjaga tanggul yang memastikan dinding sungai tidak mudah retak. Dengan brokoli, aliran darah tetap lancar dan stabil. Para ahli gizi menyarankan agar brokoli dikukus ringan selama 3 hingga 5 menit saja, agar nutrisinya tidak hilang. Brokoli bisa disajikan bersama tahu, tempe, atau telur rebus. Kombinasi ini memberi tubuh protein, serat, dan antioksidan, yang melindungi sel dari penuaan dini. Konsumsi brokoli secara rutin membantu mencegah tekanan darah tinggi, dan menjaga kesehatan jantung. Tubuh terasa lebih ringan, kulit tampak lebih cerah, dan pikiran lebih segar karena oksigen mengalir lancar ke otak. 3. Kangkung dan sayur rakyat penambah energi. Kangkung adalah sayuran yang begitu akrab di meja makan keluarga Indonesia. Mudah ditemukan, mudah dimasak, dan memiliki cita rasa segar yang khas. Namun siapa sangka, kangkung juga sangat baik untuk membantu peredaran darah, terutama bagi Bapak Ibu yang sering merasa lemas atau cepat. Lelah kamu mengandung zat besi dan magnesium, 2 mineral penting yang membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga irama jantung tetap stabil. Zat besi membantu tubuh membawa oksigen ke seluruh jaringan, sedangkan magnesium membantu menenangkan saraf
dan mencegah kram otot. Jika tubuh kekurangan dua mineral ini, kita akan mudah merasa lemas, berdebar, atau sulit tidur nyenyak. Karena itu, menambahkan kangkung ke dalam menu 2 hingga 3 kali seminggu adalah langkah kecil yang sangat berarti. Cara terbaik memasak kangkung adalah menumis cepat dengan bawang putih segar dan sedikit minyak baru, bukan minyak bekas gorengan. Bapak Ibu juga bisa membuat sup bening kangkung yang hangat untuk makan malam ringan. Hindari memasak terlalu lama, agar warna hijau dan kandungan nutrisinya tetap terjaga. Bayangkan, setiap kali Bapak Ibu menikmati sepiring tumis kangkung hangat, tubuh perlahan menjadi lebih bersemangat, otot terasa lebih rileks, dan tangan kaki lebih ringan digerakkan. 4. Labu siam, si lembut penurun tekanan darah sayur terakhir yang sering kita temui dalam sayur lodeh atau sayur asem ini memiliki manfaat luar biasa bagi sirkulasi darah lansia. Labu siam mengandung kalium dan folat, 2 nutrisi penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium berfungsi membantu dinding pembuluh darah tetap rileks, sehingga tekanan jantung berkurang. Folat mendukung pembentukan darah baru dan mencegah gumpalan darah kecil yang dapat menghambat aliran darah. Menurut penelitian di Surabaya tahun 2020, orang yang rutin mengonsumsi labu siam memiliki tekanan darah lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Artinya makanan ini bukan hanya lezat, tetapi juga menenangkan bagi jantung. Cara memasaknya sederhana. Buat sayur bening labu siam dengan wortel dan sedikit bawang putih. Nikmatilah dalam keadaan hangat, dan tubuh akan terasa segar serta ringan. Labu siam juga membantu hati dalam proses detoksifikasi ringan, membuat tubuh terasa lebih bersih dari dalam. Saya teringat pada salah satu pasien saya, Pak Aziz, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan sering pusing dan kesemutan di kaki setiap pagi. Setelah pemeriksaan, ternyata tekanan darah beliau agak tinggi dan sirkulasi darahnya melambat. Alih-alih langsung mengandalkan obat, saya sarankan beliau mencoba memperbaiki pola makan dengan menambahkan 4 sayur tadi ke dalam menu mingguannya. Pagi hari beliau minum air hangat dan sarapan dengan sup bayam. Siang hari menambah brokoli kukus dengan tahu bakar. Malam hari cukup makan ringan dengan sayur kangkung tumis bawang putih dan labu siam bening. 3 minggu kemudian, Pak Aziz kembali dengan senyum lebar. Beliau bercerita bahwa rasa kesemutan di kakinya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan setiap pagi ia mulai jalan santai di halaman rumah. Itu adalah bukti sederhana bahwa tubuh selalu bisa pulih jika kita memperlakukannya dengan kasih. Demikian juga dengan Budiana, seorang ibu rumah tangga dari Surabaya yang semula sering merasa lemas dan mudah berdebar. Setelah memperbanyak konsumsi kangkung dan labu siam, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan wajahnya terlihat lebih segar. Kesehatan tidak datang dalam semalam, tetapi datang perlahan, seiring kesabaran kita dalam menjaga kebiasaan. Bapak, Ibu yang hormati, tempat sayur ini mungkin terlihat sederhana, tetapi masing-masing memiliki peran luar biasa untuk membantu tubuh kita tetap sehat di usia 50-70 tahun. Bayam menjaga jantung tetap ringan, brokoli melindungi pembuluh darah, kangkung menambah energi, dan labu siam menenangkan tekanan darah. Mulailah dari langkah kecil. Tambahkan 1 sayur setiap hari ke dalam menu keluarga. Dalam waktu beberapa minggu, tubuh akan mulai memberi tanda. Napas terasa lebih lega, kaki tidak mudah kram, dan tidur malam menjadi lebih tenang. Kesehatan tidak harus datang dari obat mahal, tetapi dari piring yang penuh kasih, dan kebiasaan baik yang diulang setiap hari. Dan jangan lupa, sertai dengan gerakan ringan setiap pagi. Cukup 10 menit jalan di halaman rumah, minum segelas air hangat, dan tersenyum kepada diri sendiri di depan cermin sambil berkata, "Terima kasih tubuhku, sudah bekerja dengan setia." Karena hati yang tenang dan pikiran yang damai adalah kunci utama dari aliran darah yang lancar. Ingatlah Bapak Ibu, hati yang bahagia membuat darah pun mengalir dengan gembira. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada keluarga atau sahabat agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari makanan alami yang menyehatkan. Tuliskan di kolom komentar, sayur apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi dan apa efeknya bagi tubuh.
Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia lanjut. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya di Lansia Sejahtera, tempat kita belajar bahwa usia bukan batas, tetapi kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna setiap hari.